Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد صلاة تكون بها الصدور وتشرح بها الصدور وتهون بها جميع الأمور برحمة منك يا غفور. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam teriring keharibaan Nabi yang tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat pada surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi tentang bagaimana awal manusia tercipta dan kemana ia akan menjalani kehidupan serta kemana pula akan berakhir kehidupan itu. Quran surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Artinya Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu, sedangkan pada waktu itu kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Allah telah menjadikan pada diri kalian wahai manusia pada awal proses kejadian, wa ja'ala lakum sam'a, pendengaranmu, kemudian wal absar, dan penglihatan, wal afida, sesudah itu menyusul aneka hati, perasaan dan rasa, agar kalian dapat menjadi manusia yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para pakar tafsir, para ulama tafsir mengatakan pada ayat ini Allah menyebutkan redaksi as-sam'a sebagai awal kejadian atau awal organ terbentuk. Ada sedikit keunikan pada ayat tersebut kata para mufassir, yaitu ketika Allah mengatakan proses kejadian manusia di dalam perut ibunya yang pertama berfungsi adalah pendengaran dan redaksi menggunakan kata tunggal bukan kata jamak. Namun pada kelanjutan ayat berikut Allah mengatakan, dan sesudah kalian mendapatkan pendengaran, kalian pula akan memperoleh penglihatan, dan sesudah itu baru aneka rasa hati yang ada pada diri kalian. Realita mengatakan ketika seseorang mendengar ada benda yang jatuh di suatu ruangan, 10 orang yang mendengar, maka 10 orang akan sepakat tentang apa yang jatuh karena suaranya terdengar dalam satu kali bunyinya. Tapi berbeda ketika berbicara tentang penglihatan. Allah menggunakan kata jamak pada ayat tersebut karena setiap manusia akan melihat objek yang dilihat dari sudut pandang mana dia berada, maka akan bermunculan beraneka pandangan. Namun ketika
berpikir tentang bagaimana seperti apa yang terlihat dan terdengar, maka akan muncul pula aneka dugaan, aneka prasangka, dan aneka pikiran. Masya Allah, subhanallah, kata para mufassir, Allah menjelaskan tentang pendengaran manusia hanya satu keadaannya, namun penglihatan dan perasaan beraneka rupa adanya. Allah menjadikan hal ini agar kita manusia dapat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat tersebut dengan kata la'allakum tashkurun, agar kalian dapat menjadi orang yang pandai bersyukur. Namun pada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah menyebutkan mengapa manusia setelah sempurna kejadiannya, proses kehidupan mulai ia menjalaninya, Allah mengatakan laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, telah kami persiapkan bahan bakar penghuni yang menempati neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Mengapa mereka yang menempati neraka jahanam itu yang paling banyak? Kata Quran surah Al-A'raf 179, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai aneka hati dan perasaan, tapi mereka tidak sanggup merasakan apa yang telah Allah karuniakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi beraneka macam pandangan dan penglihatan, tapi mereka lebih memilih melihat yang buruk daripada yang baik. Walahum qulubun la yafqahuna biha, bahkan mereka diberi nilai rasa pada jiwa dan hati mereka, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Qalilan ma tashkurun, itu yang menyebabkan sedikit dari manusia yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, para pakar tafsir Quran mengatakan ketika manusia di dalam rahim, Allah mendahulukan kata mendengar, kemudian melihat, kemudian merasakan. Tapi pada Quran surah Al-A'raf Allah justru membalik kata itu. Allah mendahulukan kata hati, kemudian kata pandangan, sesudah itu pendengar. Mengapa Allah memutar kalimat tersebut? Karena memang kenyataannya kita manusia, ketika masih dalam rahim kita masih disebut manusia yang suci. Tapi ketika kita telah menjalani suatu proses perjalanan hidup menjadi manusia yang dewasa, mata tidak berfungsi, hati tidak berfungsi, telinga apalagi. Ini yang menyebabkan Allah mengulang kembali pada ayat An-Nahl 78, Allah mendahulukan kata mendengar, kemudian berakhir dengan kata merasakan. Tapi pada Quran surah Al-A'raf 179 Allah justru mengatakan mereka punya hati tidak merasakan, punya mata tidak sanggup melihat kebaikan, bahkan mereka punya pendengaran nasihat baik pun tidak sanggup merubah mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah, inilah hikmah di antara sekian banyak hikmah ayat-ayat Quran, sehingga ketika para mufassir menafsirkan suatu ayat, mereka tidak melihat secara keseluruhan ayat itu, namun mereka melihat setiap kata yang terukir dalam tulisan Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian mari kita perhatikan pada Quran surah Luqman ayat 34. Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan ada 5 kegaiban ilmu yang Allah tidak mau ajarkan kepada manusia dan tidak akan pernah diajarkan kepada manusia. Dalam Quran Allah berfirman, wallahu 'indahu 'ilmus sa'ah, dan di sisi Allah pengetahuan tentang kapan berakhirnya dunia ini. Wa yunazzilu ghaib, hanya Allah yang tahu di bumi mana akan Allah turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Dia Allah pula yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan dia usahakan di hari esok. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak satupun manusia yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan Allah wafatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya bermunculan pendapat
para pakar-pakar paranormal mengatakan bahwa peristiwa kiamat akan terjadi pada tahun 2020. Ada yang mengatakan pada tahun 2030 dan sebagainya. Kenyataannya sampai hari ini tidak pernah kita menemui ramalan itu tepat adanya, karena hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya peristiwa kiamat yang dimaksud. Kemudian pada kegaiban yang kedua, wa yunazzilul ghaib, hanya Allah yang mengetahui hujan yang akan turun. Mungkin kita berkata, bukankah dunia akhir ini ada badan meteorologi dan geofisika yang dapat menentukan di mana dan kapan hujan itu akan turun? Tapi mari kita perhatikan, redaksi menyebut wa yunazzilul ghaib, dia yang menurunkan hujan. Adakah badan meteorologi dan geofisika sanggup mengatakan berapa juta galon air akan turun di daerah kita dan tepatnya di mana ia akan turun? Tak satu pun alat yang tercanggih mampu mendeteksi tentang hujan yang akan turun. Seandainya manusia mengetahui ilmu itu, maka tentu manusia akan menghindar dari setiap peristiwa banjir bandang dan meluapnya air bah. Allah menutup rahasia ini agar manusia siap dan selalu waspada dengan apa yang telah Allah janjikan. Kegaiban yang ketiga, Allah mengatakan, wa ma ya'lamu ma fil arham, tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Mungkin kita berkata, bukankah dunia teknologi kedokteran sudah begitu canggih? Jangankan 3 dimensi, 5 dimensi pun USG sudah sanggup melihat dari warna kulit hingga kelamin sang bayi dalam rahim. Namun mari kita bertanya kembali, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, yang dimaksud oleh ayat adalah fisik, maka itu sudah terjawab. Tapi subhanallah, Allah menggunakan redaksinya bukan dengan kata man, tapi dengan kata ma, yang artinya wa ma ya'lamu ma fil arham, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bukan wa ma ya'lamu man fil arham, dan tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di dalam rahim. Kata apa dan siapa menunjukkan makna yang berbeda. Ketika Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, itu menunjukkan bahwa bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang mengandung pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada nasib anaknya kelak nanti. Bila seseorang mengetahui dengan tepat apa yang sedang dia kandung, tentu seseorang akan menjaga bayinya dengan penuh kehati-hatian, dengan proteksi yang tingkat tinggi, sebab yang dikandung oleh istrinya adalah calon presiden atau calon kapolda. Tapi Allah menutup rahasia itu, sehingga setiap manusia harus menyadari setiap peristiwa dan kehidupan. Kegaiban yang keempat, tidak ada yang mengetahui apa yang akan Anda usahakan di hari esok. Mungkin kita berkata, bukankah schedule sudah mampu menjawab? Bukankah perencanaan yang matang sudah mampu menjawab bahwa besok itu akan terjadi dan seperti itu yang akan kita buat? Namun subhanallah, berapa banyak rencana harus bergeser waktu dan jamnya. Berapa banyak peristiwa yang harus bergeser dari perencanaan, karena Allah yang mempunyai hari esok. Kita manusia hanya menjalani apa yang telah Allah tetapkan. Dan kegaiban yang kelima, Allah tidak ajarkan kepada manusia, wa ma ya'lamu ma bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang mengetahui di bumi mana kita akan diwafatkan. Mungkin kita bisa berkata, bukankah pernah terjadi suatu peristiwa di mana kakek kita berkata, nah, bila nanti tiba waktunya kakek ingin pulang ke kampung halaman dan ingin wafat di negeri tempat kelahiran kakek, kita mungkin berkata, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Ketika kita bawa pulang ke kampung halamannya, di sanalah ia berpulang ke rahmatullah. Kita mungkin bisa berkata dengan logika seperti itu. Tapi subhanallah, mari kita tanya kepada kakek yang sudah kita bawa ke kampung halaman. Seandainya kakek memilih untuk wafat di kampung halaman ini, kakek mau mati di mana? Di kamar tidur atau di ruang tamu? Tentu sang kakek tidak sanggup untuk menjawabnya. Itu yang dimaksud oleh redaksi Quran. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana yang akan diwafatkan. Kadang-kadang kita sementara mencari kerabat suatu tempat hanya dengan suatu alasan yang sederhana, kunci mobil ketinggalan, sesuatu ketinggalan, kita keluar sesaat, disitulah takdir Allah berlaku. Kita diwafatkan dalam keadaan tidak diduga dan disangka-sangka. Itu sebabnya kalimat tawakal harus menjadi kehidupan kita, harus menjadi ucapan yang senantiasa menyertai kehidupan kita.
Seorang muslim jangan jauhkan dirinya dari setiap peristiwa itu dengan doa, karena doa silahul mu'minin. Doa itu adalah perisainya orang beriman. Kita berkeyakinan begitu kuat dengan apa yang kita lakukan, tapi peristiwa akhir Allah yang menetapkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisab bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati kursi faqala ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala' ya Allah ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفصيل حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين ويا رب الأرباب ويا رب المشرقين والمغربين. فتقبل منا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله يهدينا ويهديكم الصراط السديد ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير واحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفضول. يثبتنا على الصراط المستقيم وادخلنا دار النعيم على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ القدس، اللهم احفظ الفلسطين، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم تقبل منهم من شهدائهم، اللهم احرسنا واحرسهم بعينك التي يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.